Hai selamat datang di channel Maspur Project, apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Terima kasih support teman-teman untuk channel Maspur Project. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita drama Korea My Help You episode 12, yuk lanjut ke alur ceritanya. Dongju bertanya kepada nenek, siapa anak ini? Nenek menjawab itu adik Kim. Tidak lama Kim datang. Dongju sembari melihat Kim teringat akan almarhum Junho dan cerita Kim tentang adiknya. Tiba-tiba Dongju berpamitan ke nenek untuk pergi. Kim mencoba memanggil Dongju, tapi Dongju mengabaikannya. Nenek bilang ke Kim, dia pergi mungkin ada sesuatu yang mendesak. Dongju sampai di rumah, Dongju masih kepikiran gitu. Di kamar, sembari melihat cincin Dongju minta maaf. Butuh waktu lama untuk menyadarinya. Kim menelepon Dongju karena khawatir. Dongju tidak mengangkatnya, tetapi mengirim pesan untuk bertemu nanti. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Malam hari di Ildang Baek, Hayan sedang kepikiran tentang foto itu. Setelah mengumpulkan keberanian dia pergi. Di rumah Vincent dengan alasan mengembalikan obeng. Hayan bertanya foto apa ini. Vincent langsung mengambil foto itu. Hayan terus kepo dan bertanya tentang foto itu. Akhirnya Vincent memberitahunya dulu Kim dokter, anak itu adalah adiknya. Tetapi adiknya sudah meninggal dan memperingatkan Hayan untuk jangan beritahu Kim. Di taman, mereka bertemu. Kim bertanya apa kamu tahu betapa khawatirnya aku hari ini? Kamu tiba-tiba pergi, sembari menangis Dongju menjawab, aku melihat adikmu di wallpaper handphone nenek, anak yang kutemui waktu itu Junho, aku minta maaf saat itu sangat takut, dan lari darinya, aku sangat menyesal. Kim kembali bertanya, bagaimana kabarnya saat itu? Dia pasti sangat ketakutan. Apa yang dia katakan, Dongju memberi cincin itu ke Kim, karena Junho memintanya untuk menyampaikan ini kepadamu. Seketika Kim menangis sejadi-jadinya, Dongju mencoba menenangkannya. Di depan perumahan Ildang Baek, Hayan kepikiran kejadian kecelakaan itu, dan berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah tahu kalau korban kecelakaan itu adik Kim, ya antara harus berkata jujur atau tidak gitu. Esok pagi di Ildang Baek, nenek berpamitan pulang. Vincent bertanya, mengapa ibu tidak tinggal beberapa malam lagi? Apa tidak mau melihat Nuna? Nenek menjawabnya, adikmu masih saja sedih. Aku tak mau melihatnya seperti itu. Baiklah kalau begitu ucap Vincent. Kim mengantar nenek pulang. Vincent kembali ke rumah. Saat membuka kulkas, Vincent melihat ada pesan dari ibu. Makanan ini untuk saudari perempuan saat dia datang. Jangan makan semuanya sendiri. Malam hari di rumah duka, Dongju bersenggolan dengan seorang ibu. Mereka saling menyapa. Dongju melihat ibu itu sedang memberi makanan untuk anaknya. Kim datang untuk menjemput Dongju. Di jalan pulang Dongju bertanya, kenapa nenek pulang lebih awal, bukankah lusa peringatan kematian? Kim menjawabnya, nenek sangat menyayangi adikku, pasti nenek belum siap, orang tuaku akan datang besok dari Goheng. Dongju bilang pernah ke rumah mereka sebelumnya, untuk memberikan cincin itu sesegera mungkin. Jika yang menemukan cincin itu polisi bukan saya, mungkin kamu akan mendapatkan tepat waktu, karena Junho memberitahuku, agar bertanya ke petugas polisi jika aku tidak dapat menemukan cincin itu. Di halte bis, Dongju sedang mendapat telepon dari Sora. Sora menceritakan pekerjaannya di rumah sakit, dan mereka saling ngobrol. Dongju mengakhiri telepon itu karena bis datang. Di dalam bis, Dongju memberitahu Kim kalau yang telepon temanku Sora. Setelah itu suasana mereka adem ayem, Kim seperti sedang memikirkan sesuatu. Entah apa yang mengganggu pikirannya itu. Sesampainya di perumahan Ildang Baek, Dongju memanggil Kim. Apa ada masalah ucap Kim, lalu Dongju memeluk Kim. Seperti menenangkan Kim gitu, dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Esok hari di depan rumah duka, Dongju melihat anak itu. Anak itu bernama Yoon Seul A. Dongju bertanya apa kau di sini untuk bertemu ibumu? Kamu siapa? Yoon Seul A balik bertanya. Dongju memperkenalkan diri kalau aku rekan kerja ibumu, dan menunjukkan name tag-nya. Kalau begitu, tolong belikan tteokbokki untukku ucap Yoon Seul A. Di tteokbok Stella, mereka makanan bersama. Dongju bertanya mengapa ingin makan tteokbokki. Kau jarang makan ini bersama teman-temanmu. Aku tak dapat uang saku. Lagi pula aku tak ada waktu. Aku harus latihan menari. Aku ingin menjadi bintang K-pop ucap Yoon Seul A. Di Ildang Baek, Vincent dan Kim menyambut kedatangan orang tua Kim. Ibu Kim bertanya putraku bagaimana kabarmu? Peluk ibu, sudah lama tak bertemu. Mereka berpelukan, sungguh suasana reuni ibu anak yang mengharukan. Ayah Kim bertanya apa itu kantormu Vincent? Iya kantor di sini dan tempat tinggal di belakang. Ayo kita masuk ucap Vincent. Kembali ke Dongju, Yoon Seul A berkata wah,
jadi begini rasa minuman boba, sekarang kita mau kemana lagi? Aku harus segera kembali kerja ucap Dongju. Yun Seul A berterima kasih untuk makanannya. Kakak bisa jangan beritahu ibuku? Baiklah jangan khawatirkan itu jawab Dongju. Kakak ponselmu model apa? Ternyata maksud Yun Seul A ingin direkam video gitu. Rekam video perkenalan diri dan tarian gitu. Dongju merekam video sesuai keinginan Yun Seul A. Di rumah sakit, Sora melihat ibu dan anak yang dicari ketua tim. Anaknya sedang menangis. Sora membantu untuk menggendong anaknya karena ibunya mau ke toilet. Entah sakit apa anak itu. Di jalan pulang mengantar Yun Seul A, Dongju bertanya bagaimana kau bisa menari sebagus itu, di mana kau belajar, Fancam bintang K-pop, teman sekelasku, tapi ibuku hanya tahu tentang uang, selalu uang dan masih mengeluh tak punya uang. Kakak, aku pandai bernyanyi juga, aku harus merekam video nyanyiannya juga. Maukah kakak membantuku merekam videonya? Dongju menjawab hari ini aku tidak bisa harus kembali bekerja. Bagaimana bertemu lagi minggu depan untuk membuat videonya? Aku suka itu. Aku akan berlatih sampai nanti. Terima kasih kakak. Mereka pun berpisah. Di atap Ildang Baek, Kim masih kepikiran omongan Dongju. Ayahnya bertanya ada apa? Apa ayah tahu saat kecelakaan Junho ada orang yang lihat? Mungkin seorang polisi. Pasti ada responden pertama jawab ayah. Kenapa kau tanyakan itu? Hanya penasaran dengan kejadiannya. Ayahnya menjelaskan sebenarnya kau harus tahu saat itu gelap, tak ada orang lewat, jadi para korban tak segera dibawa ke rumah sakit. Kau juga tahu pelapornya seorang pria yang tinggal dekat situ, penabrak juga ditemukan di TKP, jadi tak ada lagi yang perlu diselidiki. Malam hari di jalan pulang, Dongju melihat toko mainan musik gitu, dan membelinya. Di rumah Vincent, Ibu Kim sedang mempersiapkan makan malam. Ketika membuka kulkas, dia melihat pesan dari ibunya, itu adalah makanan kesukaannya. Makan malam pun tiba, mereka makan malam bersama, di rumah sakit, sembari melihat saudaranya, Hayan teringat kebersamaan dengan saudaranya, dan berkata kurasa hidupku juga sudah berakhir. Di taman Dongju dan Kim bertemu, Dongju bertanya orang tuamu sudah di sini, pasti mereka bahagia bertemu denganmu setelah lama tak bertemu. Kim menjawab sudah 2 tahun setelah kejadian itu, orang tuaku sama sekali tak bersemangat hidup. Orang tuaku seperti itu juga karena aku, namun meski begitu, mereka sangat sedih jika aku terluka. Aku merasa sangat bersalah tentang itu, kau bilang menyesal telah melarikan diri kan? Aku bahkan tak bisa menemaninya menuju akhirat, aku juga tak bisa menemani orang tuaku. Akulah yang melarikan diri. Dongju menjawab, tahukah kau kalimat yang paling sering didengar di pemakaman? Jika masih hidup maka kau harus hidup. Awalnya kupikir kalimat itu kejam sekali, namun semua almarhum mengatakan hal yang sama. Agar mereka yang ditinggalkan tetap hidup, agar tak terlalu menyakitkan bagi almarhum. Jadi aku mohon hiduplah, tetaplah hidup dan mengenangnya, tolong berikan ini pada Junho, besok katakan padanya banyak orang yang mengenangnya. Di atap Ildang Baek, Kim melihat barang yang diberi Dongju, tidak lama ibunya datang bertanya mengapa kau diluarkan dingin. Kim menjawab, karena kekenyangan, aku mau mencerna makanan, senang makan masakan ibu setelah sekian lama, ibu sering minta kau berkunjung. Kenapa kau tak pernah datang? Kim memegang tangan ibunya, ibu bertanya, ada apa? Tumben kau menggenggam tangan ibumu seperti ini, apa masakan ibu seenak itu? Kim menjawab, ayo kita pergi bersama besok, Junho pasti senang sekali besok melihat kita bersama-sama ucap ibu Kim. Esok hari di pemakaman, mereka datang bersama, Junho ibumu ada di sini, ibu Kim menangis, ayah mencoba menenangkannya, ya suasana suka duka di pemakaman itu. Malam hari di rumah duka, Dongju mengirim pesan selamat malam, mimpi indah, Kim membalasnya semua lancar, aku sudah pulang, kurasa kau khawatir. Esok hari, orang tua Kim kembali pulang, ibu bilang ke Kim jaga dirimu, Kim memeluknya dan berkata jangan khawatirkan aku ya ibu, Vincent bilang, ayo hentikanlah, keluarga tak boleh sedih begini, Hayan kebetulan muncul, Vincent memanggilnya, ya mereka saling berkenalan, Vincent bilang kota asal Hayan adalah Yosu juga. Ayah Kim bertanya di daerah Yosu mana kau tinggal, Hayan menjawab distrik Luangmu. Hayan berpamitan karena harus kerja, Kim melihat Hayan yang pergi, orang tua Kim berangkat pulang. Di jalan, ketika lampu merah Kim melihat toko pakaian, Kim membeli sesuatu gitu, Kim pergi ke kantor polisi untuk menemui Hayan. Hayan bertanya ada apa jauh-jauh ke sini, Kim memberikannya hadiah, Kim bilang kau harus berpakaian lebih hangat, kau bisa masuk angin kalau seperti itu, kenapa diam saja, apa kau kaget? Seumur hidup aku belum pernah menerima hadiah seperti ini. Terima kasih ya ucap Hayan. Kim memberitahu Hayan, kalau aku suka Dongju,
kami berkencan, terlalu lama tidak memberitahumu, rasanya seperti kesalahan bagiku, karena itulah aku memberitahumu, aku yakin kau merasa dikhianati, kau boleh membenciku, jadi kau yang disukai Dongju, kau tak perlu minta maaf, aku sungguh menyukaimu, aku akan selalu mendampingimu, terima kasih banyak untuk ini, aku akan memakai dan merawatnya, Haian pergi karena ada pekerjaan. Di depan kantor polisi, ada polisi yang memanggilnya, kau dokter IGD kan? Aku Hyunyong dari investigasi. Kau tahu dulu saat aku sering dipanggil ke IGD, semua dokter lain bersikap dingin, tapi hanya kau yang ramah padaku. Aku mendengar berita itu, kau meninggalkan rumah sakit setelah kejadian itu, aku ditugaskan menangani kasus adikmu. Kim bertanya tentang kasus kecelakaan adiknya itu, Hyunyong menjelaskan semua informasi yang didapatnya, ya intinya jika pengemudi itu mati, kasus akan ditutup. Di rumah duka, ketua tim mendapat telepon tentang kasus pembunuhan dan bunuh diri. Seorang pria bertanya mungkinkah penutupan peti mati dilakukan malam ini, maksudku, menurutku lebih baik diselesaikan dengan cepat. Ketua tim menjawab, aku mengerti aku akan melihat jadwal dan mengabarimu. Ketua tim bilang kalau dia yang akan mengurus ini, tapi Dongju meminta izin agar dia yang mengurusnya. Ketua tim mengizinkannya, di ruang duka, Seo bilang ini bunuh diri ganda ibu anak kan, bukan itu pembunuhan dan bunuh diri jawab ketua tim. Aku percaya dia harus dihukum bahkan setelah kematian. Berita pembunuhan dan bunuh diri ibu anak itu disiarkan di berita. Masalah keuangan dan dia tidak bisa meninggalkan putrinya penyebabnya. Ayah Dongju menonton berita itu. Di ruang persemayaman, kakak aku tak bermimpikan, ini ruang tunggu, apa aku akan menari sekarang? Apa kau akan merias wajahku? Dongju belum memberitahu almarhum yang sebenarnya dan memperhatikannya. Lihat, sudah kubilang aku hanya boleh makan sedikit tteokbokki, berat badanku mungkin bertambah. Dongju menjawabnya sama sekali tidak, kau tampak cantik, apa ini sungguh bukan mimpi, karena tempat ini menakjubkan aku tak ingin pulang. Dongju memeluknya dan memberitahunya kamu telah meninggal. Yun Seul-a kaget, apa aku sudah mati? Kakak bohong kan? Tak mungkin ibuku melakukan itu kepadaku, aku tak mau mati, aku ingin hidup, masih banyak keinginanku, kakak tolong biarkan aku hidup. Kakak berjanji untuk merekam videoku saat bernyanyi. Aku tidak peduli jika aku miskin, jika aku lapar. Tolong selamatkan aku kakak, tolong selamatkan aku dan ibuku kakak. Dongju memeluknya maafkan aku Yun Seul-a. Di ruang persemayaman ibu Yun Seul-a, Dongju berkali-kali menempelkan tangannya ke pipi almarhum. Tetapi tidak ada keajaiban, keadaan normal gitu. Dongju curhat dengan paman pastor, menceritakan tentang kasus itu. Teganya dia melakukan itu ke putrinya sendiri. Aku akan membuatnya membayar perbuatannya saat dia bangun. Aku berniat menamparkannya, namun dia tak bangun entah kenapa. Pastor memberitahu, mungkin dia tak pantas mendapatkan hadiah itu. Kau pernah bilang, salah satu almarhum bilang bahwa bertemu denganmu itu keajaiban, namun ibu itu melakukan dua kejahatan serius. Dia mengambil nyawa putrinya dan mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam keadaan apapun mengambil nyawa orang adalah dosa besar. Di taman sembari menangis, Dongju sedang melihat video almarhum menari, dan mengupload video itu. Esok hari, video itu viral dan diberitakan di televisi banyak orang yang menonton video itu. Di rumah ayah Dongju melihat berita itu, dan berkata wow dia terdengar seperti putriku. Dongju sembari berjalan melihat video itu, dan berkomentar aku akan mengenangmu selamanya. Almarhum Yun Seul-a, berjalan kecil, sembari menangis, karena masih banyak keinginannya yang belum tercapai, meninggalkan dunia ini. Di tempat lain, Haian mendapat telepon dan bilang aku akan ke sana. Haian pergi ke ICU, selama menunggu sepertinya ada yang mengganggu pikirannya gitu. Perawat datang bertanya apakah wali sah pasien Seo Yang Chul, dan memberitahunya waktu kunjungan sekitar 10 menit. Ketika mau pergi Haian melihat Kim ada di sana, mereka saling memandang, dan drama Korea My Help You episode 10 pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.